Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan ngaji kita terakhir sampai alamatul bulugh ya. Tanda-tanda balik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata musannif, penulis kitab, Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair al-Hadrami, faslun. Apa kata beliau? Faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Syarat-syarat bolehnya menggunakan batu atau syarat untuk bolehnya istinja menggunakan batu itu thamaniyatun, ada 8. Loh, ini gimana ceritanya? Ini kok tiba-tiba langsung bahas syarat istinja menggunakan batu begitu. Ini ceritanya kalau diurut, kita kan sudah bahas rukun Islam, rukun iman. Kemudian kita bahas tentang taklif, pembebanan kepada orang-orang Islam itu. Bahwa kita kan wajib beribadah. Nah, yang wajib beribadah kan dia mukallaf. Ya, mukallaf. Maknanya dia mukallaf itu harus orang yang baligh. Ya, dan balik sudah kita bahas kemarin tanda-tandanya. Nah, tapi di kitab ini enggak ditambahi lagi mukallaf itu apa syaratnya, ya, atau disebut mukallaf itu seperti apa. Nah, kita oleh guru dijelaskan. Makanya pentingnya ngaji dengan guru itu gitu. Kalau baca terjemah saja atau baca kitab, kita bisa bahasa Arab, baca sendirian sebenarnya bisa. Tapi kalau tidak ngaji dengan guru nanti penjelasannya tidak utuh. Ya, maka guru menjelaskan bahwa syarat untuk dia disebut mukallaf atau kapan seorang itu bisa disebut mukallaf, orang yang mulai dibebani mengerjakan syariat. Nah, maka dia satu akil, dia berakal. Maka orang gila tidak wajib begitu. Atau orang yang masih ya pokoknya tidak berakal lah ya. Nanti dipahami sendiri. Orang tidak berakal ini kan tidak wajib untuk beribadah. Yang kedua, baligh. Ya, kemarin sudah kita bahas syarat-syaratnya atau tanda-tanda baligh. Kalau orang itu belum baligh, dia tidak wajib, ya, tidak dibebani syariat, juga tidak dibebani urusan halal haram. Maka berdosanya anak belum baligh itu kan belum dihukumi, ya. Tapi kewajiban bagi orang tua untuk mengajarkan kebaikan. Nah, jangan orang tua itu ngeleleng ya, sembarangan. Mumpung kamu belum baligh, nyuri yang banyak. Tolong ambilkan buat bapak. Enggak boleh begitu, ya. Ini ngawur ini orang tua. Nah, kemudian disebut mukallaf berikutnya adalah jika orang itu sampai dakwah Islam kepadanya,
Mukallaf. Kalau orang tidak pernah mendengar dakwah Islam, ya dia tidak terkena beban. Ya, hatta nab'atsa rasula, sampai kami utus rasul, ya. Maka orang yang sudah mendengar dakwah Islam tidak beriman, ya dia dosa ketika tidak mengerjakan syariat. Yang berikutnya adalah indranya, entah itu mata atau telinga, itu ada yang berfungsi. Nah, kalau tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, nah dia tidak terkena taklif, tidak menjadi mukallaf. Orang yang buta sekaligus tuli, nah dia tidak terkena beban taklif. Demikian penjelasan para ulama. Tapi kalau sekedar buta saja, nah, telinga masih bisa mendengar kebaikan, nasihat, nah, berarti dia masih bisa terbebani. Atau tuli saja tapi mata masih bisa mendengar melihat fakta kebaikan, nah, maka itu dia juga terkena beban taklif. Ya 4 itu paling tidak, ya. Nah, kemudian untuk bisa mengerjakan rukun Islam, yang mana syahadat kan sudah, nah, kita masuk ke yang kedua, berarti rukun Islam yang harus kita kerjakan berikutnya, sholat. Tapi bagaimana cara kita bisa sholat? Ya, harus suci dulu, yaitu kita tidak ada najis menempel di badan kita. Nah, untuk bisa membersihkan najis yang menempel di badan, karena kita pasti butuh buang air kecil, buang air besar. Nah, setelah itu kita harus istinja. Nah, di sini nggak dijelaskan istinja itu apa. Nah, guru juga yang punya tugas di situ, santri itu harus ngaji dengan guru. Nah, di situ dijelaskan langsung syarat-syarat untuk istinja menggunakan batu. Nah, istinja itu sendiri kan artinya dia bersuci dari buang air kecil dan air besar. Ya, istinja itu ya, mensucikan diri dari buang air kecil dan buang air besar. Karena buang air kecil dan air besar itu kan najis, bukan perbuatannya, ya. Sesuatu yang keluar, air kecil maupun air besar, nah itu kan najis bendanya, dan itu harus disucikan. Nah, syarat untuk bisa suci itu, nah di sini dijelaskan ada 8. Nah, kalau kita bagi, ya, sebenarnya nanti kalau hubungannya dengan buang air kecil dan air besar itu hubungannya dengan 3 hal, ya. 1, alat untuk bersucinya. 2, cara untuk bersucinya. Nah, dan yang ketiga, tempat yang disucikan itu, ya, itu masuk dalam hukum yang akan kita bahas di sini. Ya. Baik, kita masuk kepada kitab. Faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Syarat untuk bersuci menggunakan batu itu ada 8. Yang pertama, an yakuna bi thalathati ahjarin. Yang pertama, bersucinya menggunakan 3 buah batu. Loh, ini kenapa bahas batu gitu? Ya karena dalam syariat Islam itu bersuci dari buang air kecil, air besar ini tidak cuma boleh dengan air, boleh juga dengan selain air, dalam hal ini batu. Tapi para ulama menjelaskan tidak hanya batu yang dimaksud, yang sejenis dengan batu itu boleh. Nah, ya, misalnya kayu, tisu, itu tisu juga dianggap masuk kategori batu gitu. Maka kalau tidak dijelaskan juga enggak, wah ini gimana nih, enggak masuk nanti kan. Maka yang dimaksud adalah masuk kategori ke batu, bahwa dia kering, padat, dan seterusnya. Pertama, an yakuna bi thalathati ahjarin, terdiri dari 3 jenis batu. Nah, tisu ya 3 jenis tisu, 3 jenis kayu gitu. Nah, bagusan mana sih antara menggunakan batu dengan menggunakan air? Nah, ini penting untuk dijawab. Nah, kata para ulama, yang paling bagus adalah menggabungkan keduanya. Jadi batu dulu baru air. Tidak boleh dibalik. Air baru batu itu tidak boleh.
Ya. Harus batu dulu baru air. Jadi ceboki dulu dengan batu, kemudian dipindoni atau disempurnakan dengan air. Itu paling sempurna. Yang kedua dengan air saja. Itu yang paling bagus, kedua itu dengan air saja. Yang ketiga dengan batu saja. Nah, termasuk yang ini kita bahas nih, yang dengan batu ini batu saja. Ini dia kalau dari sisi afdoliyah, afdolnya tingkat 3. Ya, paling utama batu air, yang kedua air, yang ketiga batu saja. Nah, apakah batu untuk bersuci ini posisinya sama dengan debu dalam tayamum sebagai pengganti air? Ternyata tidak. Kalau dalam tayamum itu debu ini kan pengganti air. Artinya nggak ada air atau nggak bisa dengan air. Nah, kita ganti dengan debu. Jadi debu ini boleh itu setelah alternatif utama tidak bisa. Kalau istinja dengan batu ini bukan seperti itu. Meskipun kita berada di depan laut, meskipun kita sehat, meskipun kita banyak air dan kita sama sekali tidak ada sakit, itu istinja dengan batu tetap boleh begitu. Boleh-boleh saja. Maka ini posisinya tidak sama posisi debu terhadap air dalam tayamum dengan posisi batu terhadap air dalam istinja. Ini tidak sama begitu. Jelas ya? Ya, artinya perlu kita harus nyoba begitu. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu ya terkadang cebok menggunakan batu. Maka sampai para ulama bilang gini, kalau kita mau cebok dengan batu itu merasa jijik, melihat Kanjeng Nabi kok cebok menggunakan batu ya, jijik begitu. Itu kata para ulama justru hukumnya jadi wajib kamu istinja pakai batu. Karena apa? Karena kamu sempat jijik terhadap perbuatan Kanjeng Nabi. Padahal terhadap perbuatan Rasulullah itu kita nggak boleh jijik begitu. Nah, karena Rasulullah itu pasti terbaik. Kok sampai jijik terhadap beliau yang mulia? Nah, maka justru kamu jadi wajib itu. Untuk apa? Untuk menepis kejijikan itu terhadap perbuatan sang Rasul mulia itu gitu. Jelas ya? Nah, hukum aslinya boleh-boleh saja istinja itu. Yang pertama harus menggunakan 3 batu. Jadi kalau dengan 3 batu, misalkan kita menggunakan 1 batu itu sudah bersih begitu, tetap saja belum sah. Harus tambah 2 kali, tambah 3 kali, 3 minimal. Nah, kalau sudah 3 kali kok tetap belum bersih, harus tambah lagi, 3 itu minimal. Bukan dong sudah 3, jadi meskipun belum bersih nggak boleh nambah. Nah, keliru ya. Maksudnya minimal 3 ya. Kalau 3 sudah bersih, tambah 3 belum bersih, sekali lagi 4, alhamdulillah bersih. Nah, tapi 4 bersih ini bukan afdol karena genap. Kata para ulama disunahkan kalau genap baru bersih, tambah 1 lagi untuk pengganjilan. Jadi kesunahan pengganjilan itu berlaku juga dalam hal ini. Paham maksudnya? Iya. Yang kedua, wa an yunqiya al mahalla, atau itu boleh dibaca wa an yunqa al mahallu atau wa an yunqiya al mahalla. Nah, an yunqiya dia mabni maklum. An yunqiya fa'ilnya adalah al mustanji, orang yang beristinja ya. Kalau wa an yunqa mabni majhul ya. Terus naibul fa'ilnya al mahallu. Sedangkan fa'ilnya kan tidak kelihatan. Materi itu ingat ya. Wa an yunqa al mahallu. Ya. Kemudian yang kedua yaitu tempatnya dibersihkan. Jangan cuma batu aja tapi dibiarin ya. Harus dibersihkan, ada aktivitas pembersihan di situ. Ini berkaitan dengan tempat ya. Yang ketiga wa an la yajiffa an-najisu. Wa an la yajiffa an-najisu. Yang ketiga, najisnya belum mengering. Nah, kalau najisnya sudah kering, tidak boleh ditinjak pakai batu, harus pakai air. Harus. Misalnya apa? Sudah pipis, enggak cebok,
malah tinggal belanja ke pasar begitu. Mengering, nanti begitu pulang pakai batu begitu. Tidak boleh, karena apa? Najisnya nggak bisa tersucikan dalam hal ini. Maka harus dengan air. Nek mau pakai batu ya segera begitu. Kita mau buang air ya sudah sedia batu, begitu selesai langsung bersihkan. Yang ketiga, wala yantaqila, najisnya belum berpindah tempat. Misalnya udah pindah di lutut, nah ini tidak boleh gitu. Ya, tidak boleh di lutut dibersihkan pakai batu, harus dengan air kalau itu. Ya. Dengan batu harus masih pada posisinya. Ya. Wala yaqtara'a alaihi akharu. Yang keempat, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ya. Wala yaqtara'a alaihi akharu. Najisnya tidak boleh mengenai enggak boleh ada najis lain yang mengenai najis yang mau kita bersihkan. Ya, ada benda najis lain misalnya nempel mencampuri najis kita. Jadi kita membersihkannya bukan membersihkan istinja terhadap buang air kita. Ada najis lain juga kan? Tidak boleh. Maka di sini tidak boleh bercampur dengan najis lain dalam hal ini ya. Yang keenam, wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Najisnya tidak boleh melewati safhah dan hasyafah. Safhah itu misal kita pantat begitu, ketika kita menutup, yang tertutup oleh pantat kita di bagian buang air besar itu masih bagian dari yang maklum ya, yang bulat-bulat ini ya. Maaf ya, ini majelis mulia jadi bahas sesuatu yang jorok juga tidak boleh buat guyon ya. Nah, maka begitu najis itu melebihi sofah, melewati sofah, nyampe ke bokong kita, ke pantat, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh sampai situ najisnya. Kalau sudah nyampe situ, yang situ tidak bisa pakai batu. Ya. Hasyafah itu batang kemaluan. Tidak boleh sampai ke situ, maka harus di kepala kemaluan saja begitu. Ya. Kalau perempuan berarti dalam hal ini kemaluan hanya di kanan kiri kemaluan, tidak boleh sampai selangkangan dan seterusnya. Kalau melewati itu, maka tidak boleh pakai batu. Harus dengan air dah yang bagian situ. Jelas ya. Wala yusibahu ma'un. Selanjutnya tidak boleh terkena air. Nah, maka tidak sah kalau diciprati air dulu kemudian pakai batu. Tidak sah ini istinjaknya. Maka masih najis ya. Oleh sebab itu tidak boleh ada air yang sudah nyiprat ke bagian tempat kita istinja atau ke najisnya, itu tidak boleh. Wala yusibahu ma'un. Yang selanjutnya yang ke-8, wa antakunal ahjaru thahiratan. Ini bendanya ya yang digunakan harus suci. Benda yang digunakan untuk membersihkan najis tidak boleh bernajis. Pernahkah ada kejadian? Pernah. Para sahabat tuh ngasih Rasulullah benda kering padat ya seperti gundukan tanah begitu untuk bersuci. Setelah dicek sama Rasulullah itu kotoran unta kering begitu. Nah yang demikian tidak boleh. Ini najis begitu, maka tidak bisa untuk bersuci. Ya. Nah tapi ini 8 ini sebenarnya ringkasnya saja. Masih ada hal lain yang perlu kita ketahui. Misalnya kata para ulama, tidak boleh juga meskipun benda itu suci, benda itu kering, jika benda itu mulia atau dimuliakan. Misalnya roti kering. Roti kering buat istinja kata para ulama tidak boleh. Meskipun dia suci kan, dia kering juga begitu. Ya. Dan dia juga bisa untuk memindahkan najis gitu, untuk membuang najis. Nah, tetapi karena dia dimuliakan tidak boleh. Mushaf Al-Qur'an. Nah, ini dia kering,
suci begitu. Tapi dia dimuliakan, tidak boleh begitu. Jelas ya di sini ya. Harus seperti itu. Boleh, berarti dia sejenis kan. Daun berarti masuk kategori ini batu ya, karena benda padat yang bisa untuk menyerap air juga, artinya menyerap najis juga, membuang. Yang tidak boleh itu benda yang permukaannya licin, tidak bisa menyerap, misalnya kaca. Nah coba kaca ketika buat ini air cuma gitu-gitu aja kan, ya tidak bisa. Tapi daun kan bisa, paham ya? Ya. Baik, itu untuk bab istinja. Apakah kita sudah bisa sholat setelah istinja? Ternyata belum. Untuk mengerjakan rukun Islam kita itu masih belum bisa. Apa yang harus kita kerjakan berikutnya? Wudu. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu tata cara berwudu. Maka ini runtut ya. Ini runtut oleh penulis kitab, dibuat sistematis. Ya, enak ini. Nah, berikutnya setelah bersuci kita mau sholat kita nih. Ternyata belum boleh. Kita baru boleh sholat setelah berwudu. Karena Allah perintahkan kalau kamu hendak sholat, maka faghsilu wujuhakum. Sampai wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Furudul wudu'i faslun. Masuk pada bab rukun wudu. Furudul wudu'i sittatun. Rukun wudu atau fardunya wudu itu ada 6. Yang harus kita kerjakan agar wudu kita itu sahih, wudu kita itu sah, ada 6. Ya. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Ats-tsani ghuslul wajhi, yang kedua basuh wajah. Saya bacakan dulu, nanti jelaskan setelahnya. Ats-tsalitsu ghuslul yadaini, yang ketiga membasuh dua tangan. Ma'al mirfaqaini, beserta kedua siku. Ini unik nih, beserta bahasanya. Kalau di Quran kan ila faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, gitu kan, pakainya ila kan. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, pakainya ila. Ya. Nah, oleh penulis kitab ini dibuat ma'a, dia keluar dari khilaf. Mau menghindari perselisihan, dibuat ma'a saja. Nanti kita bahas ya. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Yang keempat, mengusap sebagian saja dari kepala. Al-khamisu, yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh. Dan tadi mendengar kata mengusap, membasuh gitu kan. Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Dan yang terakhir, as-sadisu, yang keenam, at-tartibu. Tertib, runtut dari tadi sampai terakhir ya, nggak boleh dipolak-balik, selang-seling. Runtutannya seperti itu, nggak boleh ditawar-tawar. Ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Baik, kita bahas bahwa untuk bisa sholat kita harus berwudu, dan agar wudu kita sah harus mengerjakan 6 hal berikut ini. 6 hal berikut ini harus terpenuhi. Yang pertama, al-awalu an-niyatu, niat. Niat ya, maka ibadah apapun itu harus disertai niat untuk membedakan mana kebiasaan, mana ibadah, mana yang rutinitas kamu saja cuci muka, mana dengan yang hari ini kamu sedang beribadah wudu namanya. Untuk membedakan gimana ya, tergantung niat gitu. Atau kamu misalkan jenengan jadi guru gitu, antara nyontoin murid praktek wudu dengan mana yang kamu wudhu beneran, itu untuk membedakan mana niatnya. Ya. Ini orang lagi nyontoin murid, habis itu langsung sholat. Nah ternyata dia saat nyontoin juga berniat sambil wudhu beneran, ya. Jadi sah kan. Tapi kalau dia tadi nyontoin aja kan, ya praktek aja gitu. Tapi nggak berniat kan, nah, berarti belum wudhu gitu. Jelas kan? Nah, itu pentingnya niat. Ats-tsani ghuslul wajhi, yang kedua
adalah membasuh wajah. Membasuh itu harus ada aliran air. Jadi airnya harus mengalir. Maka nggak boleh membasuh itu gini. Nah, tidak boleh. Karena ini namanya mengusap kalau semacam itu. Kalau mengusap itu dibasahi saja boleh. Tapi kalau membasuh harus ada aliran air. Nah, segenggam segini misal, biur. Nah, ini mengalir namanya. Nggak harus namanya aliran tuh harus wajah dicelupin di keran mengalir di ini biar banyak gitu. Enggak. Rasulullah itu hemat kalau wudhu. Maknanya aliran ini enggak seperti bayangan kita. Karena orang Indonesia kan air melimpah ya. Jadi bayangke mengalir itu kayak banyak banget gitu. Enggak. Rasulullah itu dengan air sedikit biur itu sudah namanya aliran. Ya, itu cukup. Nah kalau ngusap kan sini basahin dikit. Nah itu cukup. Gitu. Itu mengusap. Sedangkan wajah ini harus mengalirkan. Nah berniatnya tadi dibarengkan saat membasuh wajah. Yaitu rukun wudhu berupa gerakan yang pertama itu adalah membasuh wajah. Maka niatnya diniatkan saya wudhu ini ya saat basuh wajah itu. Bukan saya di awal sudah niat baru gue wudhu jalan sendiri-sendiri. Enggak. Dalam madzhab Syafi'i yang namanya niat itu pas rukun yang pertama. Misal kita sholat Allahu Akbar. Nah, pas Allahu Akbar ini takbiratul ihram kita berniat sholat. Bukan tadi begini usul itu hanya untuk membantu menguatkan saja. Sedangkan niat sesungguhnya pas Allahu Akbar. Termasuk ini wudhu. Sesungguhnya niat ya pas basuh wajah ini. Iya. Yaitu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Ketika sedang basuh bagian dari wajah ini. Itu ya, basuh wajah. Nah, ini yang agak penting untuk diperhatikan berikutnya adalah wajah ini yang mana gitu. Nah, maka wajah ini kan dari tempat tumbuhnya rambut ini atas, sini sampai bagian sini, nah, sampai sini, ya, jenggot. Nah, maka jenggot ini penting dikategorikan wajah. Nah, tapi yang jenggotnya tebal dalam madzhab Syafi'i dijelaskan disunahkan untuk nyela-nyelani jenggot, nyela-nyelani karena bagian sini luar sudah sulit kan. Nah, maka untuk masuk ke dalam ya disela-selani disunahkan. Ini wajah. Karena kalau nggak didefinisikan mana wajah nanti orang cuma gini doang kayak anak kecil wudhu itu. Nah, ini kan fatal nanti. Ya. Maka wajah ini sampai bawah. Wajah. Ats-tsalitsu ghuslul yadaini. Yang ketiga adalah membasuh dua tangan kanan kiri. Kalau ayat Qur'annya wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kamu sampai sampai ke siku-siku. Ayat ini potensial untuk terjadi perbedaan. Perbedaannya di mana? Sampai siku. Sampai itu berarti misal sini, sampai ini sampai sini kan juga sampai. Tapi sikunya wajib dibasuh enggak? Ini kan penting ditanyakan. Nah, dalam madzhab Syafi'i tidak mau terjadi khilaf, kita cari yang terbaik, yang paling aman. Yang paling aman apa? Basuh sekalian. Maka di sini bahasanya ma'al mirfaqaini, serta kedua siku. Maka harus serta dua siku berarti dilebihkan dikit. Ya, jelas ya di sini ya. Kenapa pakai ma'a? Ya. Kalau Al-Qur'an sebenarnya cuma ila. Kalau ila itu begini. Antum misalnya disuruh pergi ke Batang, ya. Tolong pergi ke Batang. Maka ada Batang kota sesungguhnya, ada perbatasan daerah sudah masuk kategori Batang. Paham kan perbatasan kan? Nah, nek yang dia nyari pergi ke Batang, cukup sampai Batang saja biasanya. Ini ada Kendal, Batang. Nah, dia cukup sampai Kendal, lompat dikit sudah Batang. Ini sudah cukup begitu. Tapi kalau mau cari aman atau cari yang keluar dari perbedaan perselisihan, ya benar-benar masuk nyampe Batang kotanya begitu. Jelas kan? Artinya perbatasan ini lewati terus sampai ke Batang kota. Nah, ini paling aman gitu. Nah, yang dimaksud Batang ini Batang kotanya atau Batang pokoknya wilayah Batang begitu. Nah, jelas ya. Nah, di situ.
Maka dalam mazhab Syafi'i sebagai bentuk ikhtiyat, kehati-hatian, di sini siku ikut dibasuh sekalian. Termasuk nanti misal mata kaki di kaki, sekalian ikut dibasuh. Ya, tidak cuma sampai mata kaki, artinya bawah nempel mata kaki dikit sampai. Tapi mau aman, sekalian dibasuh mata kakinya. Yang keempat, ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Yang keempat adalah mengusap bagian kecil dari kepala. Ya. Wamsahu, karena ayat Qur'annya tidak disuruh wagsilu. Wamsahu bi ru'usikum, bi dalam ayat ini dalam mazhab Syafi'i dimana sebagian sudah cukup. Ya, sebagian kepala. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i itu sendiri kalau wudhu seringkali seluruh kepala. Artinya beliau bukan anti seluruh kepala. Beliau menganggap sunnah seluruh kepala. Ya, nah, semuanya itu disunahkan seluruh kepala. Beliau tetap mengakui kesunahan, tetapi sah meskipun sebagian kecil. Sebagian kecil itu misalnya apa? Satu helai rambut, satu ler rambut itu boleh. Syaratnya rambut itu masih bagian dari kepala, masih di kompleks kepala. Nah, kalau rambut itu gondrong, panjang segini, yang diusap di sini tidak boleh. Nah, harus yang di sini begitu, yang di kepala. Dan tidak harus rambut ya, orang yang nggak punya rambut botak misalnya diusap sini juga tidak apa-apa gitu. Itu yang penting bagian kepala. Itu yang keempat ya, mengusap sebagian kecil kepala. Tapi sunnahnya tetap seluruhnya, ya, seluruh itu bukan ngerucuknya ke air lagi ya. Yang penting seluruhnya terusap gitu. Yang kelima, al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh dua kaki beserta kedua mata kaki. Ini yang saya sampaikan tadi. Dua mata kaki ikut dibasuh, berarti dilebihkan dikit sampai di atas dua mata kaki. Dan ini yang terakhir, as-sadisu, yang keenam adalah tartib, runtut. Ya. Ini rukun wudhu hanya ini saja. Ya. Berarti kalau antum wudhunya tangan dulu, baru wajah, habis itu kaki, baru kepala, sah tidak wudhunya? Tidak sah, karena tidak runtut. Jadi dalam mazhab Syafi'i memaknai ayat wa dalam Al-Quran itu kan pakainya wa, itu dimaknai ya runtutannya begitu. Faktanya apa? Dalam prakteknya Rasulullah kalau wudhu begitu yang diriwayatkan oleh para sahabat itu. Oleh sebab itu berarti kesimpulan. Oh, wa itu maksudnya summa, lalu begitu. Itu untuk bab wudhu. Nah, kita selesaikan sampai niat ya. Faslun. An-niyatu, niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, mengerjakan sesuatu, sengaja melakukan sesuatu dibarengkan atau berbarengan dengan pekerjaannya. Ya, kalau kita wudhu berbarengan dengan awal pekerjaannya, basuh wajah, ya, awal pekerjaan kita kan basuh wajah yang wajib, yang rukun. Nah, maka niat itu dibarengkan di situ. Wa mahalluha, tempat niat itu al-qalbu, hati. Maka niat itu tidak harus diucapkan. Maka niat itu tidak harus ngapalin bahasa Arab, tidak harus. Yang penting nyengaja mau mengerjakan. Ya, tempatnya juga di hati. Tidak harus diucapkan, tidak harus dihafalkan. Ini penting ya, karena banyak guru ngaji yang maksa santrinya untuk ngapalin niat, atau masyarakat awam disuruh ngapalin niat, sehingga apa ya dampaknya? Dia yang tidak hafal niat malah sholat. Diajak sholat istisqa misalnya mau minta hujan, tidak hafal niatnya, tidak mau dia. Atau ayo sholat gerhana, tidak tahu niatnya, dan nanti saya ajarin, tetap aja sulit karena jarang begitu. Akhirnya malas sholat. Padahal orang umum itu yang penting mau sholat aja gitu. Ayo sholat duhur, nggak hafal niatnya, malas juga dia sholat. Ayo niat apa? Sholat aja, niat dalam hati aja. Ya, masalah ngelafatin, ngafalin, nah, itu urusan belakang. Yang penting sudah ada tekad, kerentek dalam pikiran, dalam hati kita, itu niat namanya. Ya.
Ini makanya dai ini kudu bijaksana, mana yang prioritas ya. Bahkan dalam madhab Syafi'i ngelafatin niat juga nggak wajib ya. Yang usolli itu juga bantu saja, tapi nggak wajib. Hafal wajib enggak wajib ya. Tapi kata penulis kitab ini wattalaffudzu biha sunnatun, melafatkan niat ini hukumnya sunnah. Kenapa disebut sunnah? Karena membantu memantapkan hati, membantu mengkhusyukkan ibadahnya, maka melafatkannya menjadi kesunahan. Wa waqtuha, dengan waktu mengerjakan niat itu adalah inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, ketika sedang membasuh bagian pertama dari wajah. Karena wajah ini yang rukun gerakan pertama nih, maka basuh saat pertama di wajah ini adalah niatnya di situ waktunya. Termasuk sholat ya saat takbiratul ihram, karena yang pertama itu. Beda dengan puasa. Kalau puasa dalam madhab Syafi'i pun tidak saat waktu masuk puasa tiba, tapi sebelum. Berarti ada tabyitun niyah, memabitkan niat, berarti niatnya harus malam hari. Kalau puasa itu Ramadan, maka kalau sudah adzan subuh bangun terus baru sudah semu niat puasa, ini tidak sah. Sudah masuk fajar shadiq dia baru niat, itu puasanya tidak sah alias batal. Maka harus niat dari semalam, harus tadi malam ya. Wat tartibu, yang disebut dengan tartib dalam rukun yang keenam ini adalah an la yuqaddama udwun ala udwin, tidak boleh mendahulukan satu anggota dengan anggota lain yang tidak sesuai urutannya. Ya, tidak boleh. Maka harus sesuai urutannya. Mendahulukan yang awal ya awal, yang akhir akhir. Enggak boleh yang akhir dikerjakan di awal atau di tengah. Ini tidak boleh. Itu pengertian dari tartib. Jelas di sini rukun wudu ya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin ya. Gampang nih, besok masuk ke hukum-hukum air ya. Hukum-hukum air, karena kita wudhu juga pakai air ya. Jadi airnya seperti apa saja yang boleh digunakan untuk wudhu. Najis hendak air kita dan seterusnya. Kita akan bahas pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, ada ditanyakan? Gimana? Tapi itu bagusnya 3 kali atau 1 kali? Iya, 1 kali boleh. Gini kan, gini doang kan. Ah. Boleh 3 kali boleh. 3 kali, yang ngambilnya 3 kali kalau mau 3 kali ya. Iya, boleh. 1 kali juga boleh. Boleh ya, itu yang penting 1 kali, semua pembasuhan itu minimal 1 kali boleh. Tapi kalau melakukannya 3 kali itu sunnah. 3 kali itu kesunahan karena Rasulullah sering melakukannya 3 kali. Nah, kalau 1 kali belum merata air, maka tidak sah wudu. Harus apa? 1, ya. Tambah lagi sampai 3. Ya. Kalau 3 kali belum merata, ya harus tambah lagi sampai 4. 4 kali merata, tetap disunahkan nambah 1 biar ganjil. Karena hitungan yang disunahkan itu ganjil. Kalau 4 kali boleh, ya. Tapi karena genap, sunahnya nambah 1. Gitu. Ya, jadi minimal 1 kali. Nek mau mengejar kesunahan 3 kali. Ya. Basuh tangan itu kan ada kan yang gini, ada yang gini. Jadi di bawahnya yang Abdul yang mana? Nah, ya, dari bawah. Dari sini. Ada yang cuma dari sini keran ke kiri gini. Ya, enggak afdol itu. Tapi boleh saja. Artinya itu kan cara itu tidak masuk ke rukun ya. Cara itu masalah afdoliyah. Mana yang lebih afdolnya dari sini sampai sini. Oke. Ya. Boleh-boleh saja, boleh-boleh. Tapi tidak yang afdol. Tapi sah. Nah, termasuk 3 kali kanan kiri itu kan kanan kiri atau kanan 3 kali kiri 3 kali. Yang baik kanan 3 kali selesaikan, kiri 3 kali selesaikan. Tapi ada juga yang wudhu kakinya nggak diisak, cuma di kerangka. Nah, dibiur gitu. Itu boleh, tapi tidak afdol. Yang afdol apa? Ada dalk, ada penggosokan.
gosok. Termasuk jari-jari di sela-sela nih, takhlilul asabi', menyelani jari-jari. Ya. Termasuk di sini nanti kan disunahkan nyela-nyelani. Ya. Tangan ada yang gini doang gitu. Ya, itu boleh. Tapi dia tidak menambah pahala kesunahan. Ya, kalau mau yang sempurna, yang sunnah-sunnah kita kejar. Penting gitu ya. Jelas ya? Dasar wudhu itu bicara boleh nggak satu sama lain? Nah, wudhu bicara itu hukumnya makruh. Tapi wudhunya tidak batal. Makruh. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, tidak usah bicara. Nah, kalau ada yang sangat mendesak kepentingan, itu dia boleh bicara dan tidak makruh. Nah, kalau nggak ada kepentingan, wudhu bicara, itu makruh. Ya. Jelas ya? Ya, maka wudhu ini sebaiknya memang menjaga adab. Ini kan ibadah dan cuma sebentar. Tahan dulu lah dari ngobrol. Cuma sebentar, nggak sampai 3 menit kok. Ya sebentar. Nah, dalam wudhu ini juga hindari yang namanya was-was. Orang yang kalau wudhu was-was, ini bukan ahli fikih malah. Wah, ini ada santri dari pondokan begitu. Kalau wudhu sangat lama karena diulang-ulang terus, takut terciprat sesuatu, takut tidak merata airnya, sehingga dia diulang-ulang terus. Ini justru was-was. Semakin ahli fikih, dia semakin terhindar dari was-was. Karena belajar fikih membuat was-wasnya harusnya hilang. Ya kalau kata Imam Al-Ghazali, orang yang suka was-was itu malah ahmak dia. Bodoh, ya bahasa kasarnya dungu begitu. Ya, luar biasa Imam Al-Ghazali ketika mengecam orang yang was-was, ya. Was-wasnya harus ditinggalkan. Termasuk orang kalau sholat suka takbirnya was-was. Banyak itu. Allah, enggak yakin. Allah, lama sekali. Diulang lagi. Allah, ngepasin niat enggak pas lagi begitu misalnya. Dia was-was. Udah mantap, kita fokus takbir Allahu Akbar. Udah itu niat difokuskan di situ aja, nggak usah berulang-ulang atau merasa nggak pas terus. Itu setan, ya. Al-waswasah minasyaitan, itu dari setan kayak gitu. Maka hilangkan. Ya, ragu, waswas itu setan yang mengganggu. Justru bukan ahli fikih kalau seperti itu. Ahli fikih itu hilang waswasnya, ya. Karena tujuan dari belajar fikih, tujuan dari memperdalam syariat itu untuk menghilangkan waswas juga. Nah, kalau masih was-was, ya semakin tidak fakih dia. Itu maka santri itu harus jelas tuh ya, tegas, ya. Berilmu kok ragu. Ya. Gitu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau sudah cukup, tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri majelis kita pada hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.